Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vega. Gimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, saya baik-baik terus ya. Ini terkait dengan kegiatan observasi kelas supervisi akademik. Di sini kegiatan pertama itu adalah pra-observasi. Ya, jadi yang nantinya saya akan observasi di kelas dan terakhir itu nanti pas observasi jadi mengevaluasi apa yang sudah terjadi ketika observasi. Terus untuk yang pertama ini tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di Vega itu apa ya? Siswa dapat mengolah bahan kebutuhan menjadi produk tersebut. Berarti ini proses pengolahan hasil ikan gitu ya. Nah, terus yang berikutnya area pengembangan yang hendak dicapai itu apa itu? Manajemen pengelolaan siswanya. Manajemen. Terus pengelolaan kelas. Ada lagi apa? Jadi nanti ini apakah ada lanjut kerja? Iya, siswa praktek langsung. Ya. Terus yang berikutnya strategi apa yang disiapkan sama itu? Strateginya pasti nanti diutus per kelompok. Misalnya mereka membagi tugas, mereka harus membagi tugas masing-masing mempunyai peran masing-masing. Harus aktif masing-masing. Terus kira-kira perlengkapan pendukung untuk pembelajaran apa ya? Itu pasti medianya, media untuk prakteknya harus lengkap. Ada lagi Bu? Sudah. Berarti nanti proses pembelajarannya itu kami dapat kelas pembelajaran itu ke lab untuk praktek sesuai dengan LKPD. Ya nanti untuk observasi nanti saya akan masuk ke dalam untuk melihat apakah yang akan dilaksanakan ini apakah bisa terlihat mungkin Anila yang akan Pas anak-anak di kelas itu waktunya apa bersamaan atau tidak nanti praktek di lab dalam satu hari itu apa beda hari? itu nanti menyesuaikan atau mungkin bisa dijadwal kalau misalnya labnya kurang memenuhi nanti misalnya berapa kelompok dulu di lab terus nanti gantian pembelajarannya bisa dilaksanakan satu hari bisa dilaksanakan 3 hari tapi kalau bisa memungkinkan 1 hari karena kan ketika anak-anak setelah selesai melakukan pembelajaran itu langsung praktek itu jadi anak-anak dibedah nah, gitu. Ya, berarti cukup sekian ya Bu Mega nanti saya tunggu waktu observasinya ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aulia? Hadir ya. Siapa? Ada. Oke, apa isi? Dwi? Elmia? Cihan? Mita? Nadifa? Zafika? Rizky Sabar? Sofian? Sip? Masuk ya? Totalnya ada, ini ada murid baru. Margareta. Lanjut, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, Ibu akan mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas di kelas 11 sampai habis ini. Masih ingat kesepakatannya apa aja? Masih. Pak, pertama main HP saat belajar. Ditaruh semua HP-nya ya. Yang kedua, tidak boleh banyak berbicara atau ngobrol dengan temannya. Selain itu, kalau kata ibu, boleh berdiskusi, baru boleh ngobrol dengan temannya. Yang ketiga, tidak boleh tidur. Ingat ya kita, nggak boleh tidur saat jam belajar. Dan ada lagi? Ada. Sip. Ibu masuk ke topik selanjutnya. Apa itu? Udah kelihatan ini? Ekado. Ada yang sudah pernah makan ekado? Gimana rasanya? Enak. Itu homemade apa kalian beli di luar? Homemade. Bikinan sendiri ya. Ya, ini adalah poin-poin yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, deskripsi singkat tentang ekado. Terus yang ketiga, bahan dan alat untuk pembuatan ekado. Terus yang keempat, langkah-langkah membuat ekado. Dan yang kelima, yaitu di akhir kalian harus mempraktekkan nanti di lab untuk membuat ekado yang enak, lezat dari segi cita rasa, warna, aroma, penampakan, dan pastinya bergizi. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memproduksi olahan diversifikasi hasil perikanan berupa ekado ikan. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian dapat menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat ekado ikan. Terus yang kedua, kalian dapat mengolah bahan baku dan bahan tambahan menjadi sebuah ekado ikan. Oke, kalian di sini kan sudah pernah makan ekado ikan, ya? Kira-kira apa itu ekado ya? Apakah itu ekado? Ada yang bisa jawab? Siapa? Mia, boleh? Apa Mia? Oke, bagus. Good answer. Bagus ya. Ada tambahan dari yang lain kira-kira apa itu ekado? Makanan. Makanan apa? Makanan yang terbuat dari daging. Oke, bisa ya. Ekado itu tidak hanya dibuat dari daging ikan saja, tapi juga bisa dibuat dari daging ayam, daging sapi. Bagus ya jawabannya ya. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Oke. Apa itu ekado? Benar kata Dania tadi. Ekado itu merupakan produk olahan dari ikan yang dibuat dari daging ikan cincang, kemudian dibungkus oleh kulit pangsit atau kulit lumpia dan dibentuk seperti kantong. Ya. Dan proses pembuatannya itu pun
segar atau surimi ada 393 gram. Kemudian ada udang juga sama takarannya 1:1 dengan suriminya, dengan daging ikannya. Kemudian ada garam 1 sendok makan, ada wortel dan daun bawang. Kalau wortelnya itu 2 sendok, berarti daun bawangnya 1 sendok karena perbandingannya 2:1. Kemudian ada bawang putih 2 sendok makan, es batu 80 gram, kemudian tepung tapiokanya 262 gram, ditambahkan dengan bihun. Jadi di dalam tekado itu ada bihunnya, ya. Jadi kayak ada serat-seratnya itu dari bihunnya. Kemudian yang terakhir ada ISP atau biasa yang disebut dengan isolat soy protein sebesar 44 gram. Sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain guys? Ada yang kurang dimengerti? Mungkin bahan-bahannya dari segi bahannya atau alatnya? Masih lanjut? Oke, Din, apa Din? ISP itu sebagai emulsifiernya. Ya, dia itu sebagai pengembangnya. Kita ganti dari sebenarnya ISP itu bisa pakai telur juga. Jadi milih antara telur atau ISP. Sebelum kita pilih yang lebih ekonomis, ya, jadi kita pakai isolat soy protein. Dia sebagai emulsifiernya, sebagai penstabilnya, gitu dia. Jadi di dalam adonan itu dia akan lebih empuk, bertekstur, kental, ya empuk lah, gitu intinya. Paham, Din? Yang lainnya ada yang mau tanyain lagi? Serius, Dika? Gak ada yang mau tanyain lagi? Surimi itu daging ikan segar yang dilumatkan, ya sudah dipilet, dibuang tulangnya, dibuang kulitnya, kemudian dihaluskan atau dicincang, itu namanya surimi. Ya. Lanjut. Nah, ini langkah kerjanya yang akan kalian praktekkan nanti di lab. Ya. Yang pertama itu ada bahan baku utamanya, surimi dan udang beku. Kedua bahan tersebut kemudian ditimbang. Bahan baku utama tadi ditimbang dan bahan tambahannya juga ditimbang. Bahan tambahannya ada di sebelahnya ya. Ada tepung tapioka, ada bawang putih, ada garam, besi dari aji, terus ada es batu, ada ISP, ikan, dan udangnya tadi bahan utamanya. Kemudian dihaluskan, kemudian juga bawang putih digiling bersama dan adonannya juga digiling. Nih, tambahkan bentar. Sudah ditimbang, kemudian digiling, kemudian dicetak, terus selanjutnya digoreng setengah matang, ya. Kemudian ditiriskan, dikemas, lalu dibekukan. Proses tahap apa kan? Mengerti? Ada yang mau tanyain? Kalian kalau nanti praktek di lab biasanya lebih apa ya? Lebih terbuka, ya. Karena ketika kalian praktek itu kalian terjun langsung, kalian lebih mengerti. Kalau yang di sini ini sebagai gambaran umum saja, sebagai penuntut kalian nanti di lab, ya. Pertama ditimbang, dihaluskan, digiling, dicetak. Pokoknya udah ditimbang, kemudian digiling, terus semua bahan kemudian disatukan, terus dicetak, terus dibungkus, digoreng setengah matang, lalu ditiriskan, kemudian dikemas dan dibekukan. Ya, paham? Paham? Oke. Kalau kencengin berarti paham. Oke, selanjutnya Ibu ada video pembelajaran ya. Ini untuk gambaran saja ketika kalian nanti praktek langsung di lab, ya. Tapi ini dengan versi yang berbeda. Ya, versinya kalau kita biasanya buat tanpa
telur puyuh dalamnya. Kalau ini ada telur puyuhnya. Ya. Ya. Oke, kita dulu ya. Kalau kalian di rumahnya nggak punya food processor, bisa pakai blender ya. Ini yang berbeda. Ya, pakai sayur. Ada telur puyuhnya lagi. Jadi harganya kalau di sanggarnya lebih mahal. Sekilas ya, sudah paham? Kira-kira kalau udah praktek di sana, kalian bisa nggak? Bisa ya. Kayaknya nanti semua nih, guys, bikin yuk. Ayo keluar-keluar dari bangkunya, keluar dari bangkunya. Ya. Jangan kok udah lepas ini ya. Ayo, sudah berapa ya? Bangun, keluar dari bangkunya masing-masing.
ya. Satu, dua, tiga. Goyangkan tangan ke bawah, ke samping kanan, ke kiri, ke atas. Iya kalian. Ayo tiga ya. Oh iya ini. Lagi, ibu sampai menemukan 3 orang ya. Ayo. Berdiri lagi. Goyangkan tangan ke kiri, lalu ke bawah, lalu ke samping kiri, ke samping kanan, ke bawah, ke atas, kiri kanan, kiri kanan. Tiga orang ya. Ya, lanjut. Goyangkan tangan ke atas. Sini. Udah. Ya. Yo, kita dapat 3 pemenangnya. Ya, mulai ke bangku masing-masing ya. Hai kalian. Gampang banget nih. Cepat. Yo, mulai dari kita dudukkan 3 bahan yang ada di slide tadi untuk membuat ikan 2 aja. Tepung apa? Terus sayuran apa? Nah, lanjut. Kamu 3 orang berbeda. Daging apa? Mumi. Salah dong, bukan daging mumi. Tadi kamu udah nyebutin udang kan? Selain udang apa? Yang dibuat tadi, yang di bahan kita untuk praktek nanti. Ikan, terus. Terus. Daun bawang, oke. Lanjut kamu selain ini. Ya, masih ada, ayo. Apa? Apa? Ya itu masih ada loh, yang gampang-gampangnya kan, belum disebutkan. Apa? Saya kebanyakan sawah apa itu? Izin ada izin kita. Apa? Nah, terus. Ini rasa nggak ada. Bawang tadi. Yang buat rasa-rasanya apa? Rasa ikan ya? Yang buat aceh. Oh, yang benar-benar aku. Gitu-gitunya. Asin. Terus. Tadi kamu sebutkan DSP, terus. Mary, terus. Oh, itu udah ada. Nggak ada. Oke. Gula. Sudah, bisa. Hadiahnya mau langsung. Nanti apa sekarang? Mau sekarang, guys? Nanti. Sekarang nanti itu dimakan. Oke. Nanti ya. Ada 3 orang aja. Mana ya? Kalau dapat aja lu. Oke, lanjut. Duduk ke bangkunya masing-masing. Oke, Ibu sudah boleh lagi ya, jangan lagi ya. Ibu akan memberikan. Oh, kan kalian sudah
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadine. Hah? Bareng ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Tetap sehat selalu sehingga bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Amin. Terkait kegiatan observasi kan kita sudah melakukan observasi dan sekarang masuk ke kegiatan pasca observasi. Nah, Ibu Vega ketika kegiatan observasi itu sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena satu, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus sudah dapat mengelola kelas dengan baik, melibatkan semua siswa, terus ada ice breaking juga. Nah, mungkin ya nanti ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi ya. Yang berikutnya, bagaimana perasaan Ibu Vega setelah observasi? Perasaannya lega pastinya. Oh, iya. Iya, karena sudah melewati tahap yang menegangkan. Ya, itu Pak. Terus bagaimana perasaannya jika ada orang yang ada di dalam kelas kan pasti kayak ada tujuannya itu observasi. Gimana perasaannya? Perasaannya canggung ya, canggung, terus takut kita kayak nggak enak aja. Biasanya kalau kita kan ngajar kan spontan gitu kan dengan siswa, tapi kalau yang sekarang kan kayak ada yang mengamati. Nah itu kayak rasanya lebih beban saja gitu Pak. Ya, artinya jangan bikin beban ya. Iya. Mengalir apa adanya. Iya betul ya. Terus boleh diceritakan mereka gimana proses pembelajaran yang telah dilakukan? Semuanya sudah berjalan Pak sesuai dengan tujuannya. Terus beberapa siswa juga sudah paham tentang materinya. Ya. Dan mereka sudah bisa mengaplikasikan praktekkan langsung di lab. Terus apakah proses pembelajarannya itu sudah sesuai urutan atau sintaks? Ya sudah. Alhamdulillah sudah sesuai dengan sini. Berarti bisa dianggap pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan keinginan ya. Iya. Terus selama proses pembelajaran apa ada kendala atau masalah di kelas? Kendalanya pasti ada beberapa siswa yang kurang paham dalam menerima materi. Akan tingkat pemahaman seorang itu beda-beda Pak. Ya. Itu mungkin kendalanya di situ. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang paham tentang materi yang disampaikan. Ya. Terus kira-kira IPK memiliki solusi terhadap masalah itu? Ya pastinya harus. Pak, ya. Jadi siswa yang belum paham itu pastinya harus diberikan treatment khusus gitu kan. Gimana caranya mereka paham, entah itu nanti proses pembelajaran yang berbeda dengan pemberian materi melalui video pembelajaran, atau nanti mereka
berdiskusi dengan teman sejawatnya yang sudah paham seperti itu. Oh, berarti bisa apa ya, menggunakan tutor sebaya Tutor gitu ya? sebaya. Oh, iya. Kira-kira kapan nanti mau dilaksanakan? Secepatnya Pak, mungkin pertemuan selanjutnya. Oke, Iya. baik. Itu kami tunggu ya supaya anak-anak juga pemahamannya juga merata. Iya, Pak. Baik itu beda mungkin itu yang bisa kita sharing di kegiatan pasca ini. Iya. Dari kesimpulan sampai saat ini Ibu BK sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sintaksnya, terus bisa mengelola kelas, bisa mengajak siswa ke belajar secara aktif. Mungkin nanti terkait solusi mungkin Bu Mega bisa melakukan pendekatan secara personal. Mungkin siswa itu punya masalah atau punya apa namanya ya benar, kebetulan mungkin siswa itu masuk seperti itu. Kita kan juga perlu melakukan observasi terhadap siswa. Iya. Itu sih mungkin yang bisa kita sharing pada kali ini. Mungkin ada yang tanya juga. Apa nanti tindak lanjutnya ini harus diobservasi lagi oleh sampean Pak. Kalau rencana tidak lanjut ya nanti kita lihat dari seperti apa, nanti ada formnya, mungkin nanti apa yang dilaksanakan ke depannya nanti sebagai bukti apakah sudah benar terlaksana atau tidak. Di sini kan ada formnya. Rencana pengembangan diri nanti jadi tinggal diisi tujuannya apa, ukuran keberhasilan mendukung dan waktunya. Nah, ini kan nanti sebagai bentuk tanggung jawab kita